Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tutorial cara mengerjakan tugas untuk tugas yang keempat tipe pertama. Materinya adalah materi dari model error correction. Kita coba teman-teman bisa buka eViews terlebih dahulu. Kita buka eViews. Salah. Kita buka klik eViews. Kemudian data yang kita gunakan adalah data bulanan, jadi create new eViews work file. Kita pilih dia adalah monthly, dia dimulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Kita klik OK. Kemudian kita akan masukkan datanya, klik quick. Kemudian empty group. Kita masukkan data yang kita miliki. Data kita untuk tugas yang pertama adalah Y-nya adalah ROA, X-nya adalah pupuk. Kita masukkan seperti ini. Oke, delete yes. Kita ganti namanya dulu. Di sini adalah ROA. Kemudian di bawahnya adalah pupuk. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah masuk di tahap ini, jangan lupa untuk save terlebih dahulu. Jadi saya save terlebih dahulu. Teman-teman bisa langsung masukkan di bagian folder yang teman-teman mau masukkan. Jadi saya di sini adalah tugas 4 tipe 1. Yes. Kenapa saya save dulu? Jadi kalau nanti tiba-tiba terjadi masalah di tengah-tengah, saya tidak akan mengulangi terlalu banyak. Baik, kita akan mulai dari yang pertama. Seperti biasa di dalam pengujian statistik atau di dalam pengujian data dimanapun, biasanya kita akan melakukan pengujian deskriptif. Klik pupuk, klik ROA, klik kanan, kemudian open as group. Kita akan lihat gimana sih bentuk ininya, apa maksudnya datanya. Kita klik view, deskriptif statistik, common sample. Di sini kita sudah dapatkan nilai pupuk, kemudian nilai ROA. Kita freeze, kita kasih nama underscore 1 start deskriptif. Selesai untuk yang pertama, kemudian kita bisa membuat grafiknya karena di sini minimum maksimum terlalu jauh. Kalau kita jadikan satu di sini untuk melihat grafiknya, dia nanti akan memungkinkan nilainya terlalu jauh. Jadi kita akan membuat grafiknya terpisah. Middle, yes. Saya mulai dari ROA dulu. Kemudian saya klik view, graph, klik OK. Ini adalah nilai ROA-nya, kita freeze, kita klik OK, kita kasih nama 2 grafik ROA. Nah, kemudian biarkan seperti ini dulu karena kita nanti butuh untuk pengujian stasionaritas biar kita tidak bolak-balik buka. Kita klik pupuk, saya taruh di sebelah sini, agak menutupi gitu aja. Klik view, graph. Kemudian klik OK, kita freeze, OK, kita kasih nama. Ini nomor 2 juga aja biar enak. Grafik, ini di sini adalah pupuk. Selesai untuk grafik, teman-teman boleh masuk ke langkah selanjutnya yaitu pengujian stasionaritas. Pengujian stasionaritas, kita akan melakukan pengujian stasionaritas pada level dan pengujian stasionaritas pada kalau dia masih belum stasioner berarti kita lanjutkan ke first difference ya. Saya ambil di sini. Nah, biar kiri kanan aja biar nggak apa-apa, nanti biar nggak bolak-balik buka. Kita klik view, kemudian unit root test. Kita pakai level terlebih dahulu, kemudian intercept, kemudian automatic selection. Teman-teman bisa klik OK. Di sini kita tahu bahwa probabilitasnya 0,1. Dia lebih besar dari 0,05, berarti di sini dia tidak stasioner. Kalau tidak stasioner, maka teman-teman harus melakukan first difference. Kita freeze dulu, kita kasih nama. Kita kasih nama nomor 3 aja ya. Stasioner level, tapi depannya aja kita kasih nama ROA stasioner level. Jadi kita tahu bahwa ini stasionaritasnya level. Karena tadi dikatakan dia tidak stasioner dalam level, maka kita harus
melakukan first difference. Kita harus memastikan bahwa apakah first difference yang kita miliki ini dia sudah stasioner atau tidak. Maka kita bisa melakukan pengujiannya, klik view, kemudian unit root test. Kita pilih yang first difference, kemudian klik OK. Diketahui di sini bahwa ternyata kalau kita sudah melakukan difference order pertama, probabilitasnya sudah kurang dari alpha. Sehingga di sini teman-teman mendapati bahwa ROA dia sudah stasioner pada tingkat first difference. Saya freeze, saya kasih nama 3, kemudian ROA stasioner, kemudian ini first itu berarti dia first difference. Saya kasih angka 3 biar nanti teman-teman tahu bahwa ini nanti dia jadi 1 sih stasionernya ROA gitu ya. Kemudian kalau sudah ini karena dia sudah selesai tugasnya, saya close saja. Kita ke Bopo. Bopo juga hal yang sama, kita cek stasioneritasnya, kita klik view, unit root test, kita mulai dari level, intercept, automatic, teman-teman klik OK. Dari hasil di sini teman-teman tahu bahwa Boponya ini dia sudah masih lebih besar dari alpha. Karena dia lebih besar dari alpha, maka kita harus lakukan first difference. Kita freeze dulu. Saya kasih nama 4 aja. Stasioner. Kemudian ini level. Kita kasih nama dia adalah Bopo stasioner level. Kalau sudah kita close, karena dia tadi tidak stasioner, maka kita harus first difference kan. Kita harus memastikan bahwa first difference-nya dia adalah stasioner atau tidak. Jadi teman-teman bisa melakukan pengujian stasioneritas, klik view, kemudian unit root test, first difference, kemudian klik OK. Di sini teman-teman tahu bahwa nilai probabilitasnya dia kurang dari alpha, sehingga kita katakan bahwa Bopo pada tingkat first difference dia sudah stasioner. Klik freeze, kita kasih nama 4 Bopo stasioner ini first. Jadi dari sini kita tahu bahwa baik Bopo maupun ROA dia sudah stasioner pada tingkat first difference dan mereka memiliki tingkat diferensi yang sama yaitu 1. Nah, kalau sudah sampai di sini, teman-teman bisa melanjutkan pengujian selanjutnya yaitu melakukan pengujian kointegrasi untuk memastikan apakah data yang teman-teman miliki ini dia sudah data ROA dan Bopo ini dia kointegrasi atau tidak. Caranya adalah pertama kita akan membuat model jangka panjangnya terlebih dahulu. Jadi klik quick, kemudian estimate equation. Model jangka panjangnya teman-teman ketik ROA, C, kemudian Bopo. Jadi seperti biasa saja kita ketik sesuai dengan variabel yang terlibat di dalam model. Kemudian teman-teman klik OK, teman-teman akan mendapatkan hasil dari Bopo sebagai berikut. Hasil ini menunjukkan bahwa hasilnya bagus banget gitu kan ya. Kemudian kita name dulu, kita kasih nama model jangka panjang. Model jangka ini panjang. Jadi model jangka panjang. Kemudian kita kasih phrase, ini name. Kita kasih angka 5, jangka panjang gitu aja, jangka panjang. Selesai di jangka panjang, teman-teman di model jangka panjang ini, teman-teman diminta untuk menyimpan errornya. Jadi klik proc, kemudian make residual diagnostic, kita kasih nama ECT. Kalau sudah kita klik OK. Nah, untuk melihat apakah dia ini adalah, ini saya tutup. Ini sudah selesai kita di sini. Untuk melihat apakah dia ada kointegrasi atau tidak, jadi error correction termnya atau error yang teman-teman dapatkan tadi harus dicek apakah dia ini stasioner atau tidak pada tingkat level. Jadi klik view, kemudian unit root test, kita pilih yang bagian level, kemudian klik OK. Dari sini kita tahu bahwa nilai probabilitasnya adalah 0,013 dia. 0,013 dia kurang dari alpha.
maka kita katakan bahwa di sini dia tidak di sini terdapat kointegrasi antara BOPO dan ROA. Jadi kita kointegrasinya terjadi. Kita refresh, kita name, kita kasih angka 6. Kointegrasi. Jadi berdasarkan hasil yang ada di hasil pengujiannya, jadi Eagle-Grangernya dengan memanfaatkan ADF, diketahui bahwa model ini dia atau data ini dia sudah kointegrasi. Sambil saya save. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa dia ada kointegrasi, berarti kita bisa membuat atau menyusun model jangka pendeknya. Bagaimana caranya? Teman-teman coba klik quick, kemudian estimate equation, D dalam kurung ROA dalam kurung C dalam kurung D dalam kurung kemudian BOPO kurung tutup kemudian EJT min 1. Teman-teman bisa klik OK. Nah, ini adalah hasil pengujian untuk model jangka pendeknya. Kita freeze dulu aja, kita kasih nama nomor 7 jangka pendek. Selesai di jangka pendek, teman-teman bisa close, kemudian teman-teman bisa deskripsikan sesuai dengan apa yang harus teman-teman deskripsikan sesuai dengan contoh yang diberikan. Saya kasih name dulu. Sebelum mendeskripsikan lebih jauh tentang model jangka pendek, alangkah baiknya teman-teman melakukan pengujian asumsi klasiknya terlebih dahulu. Jadi klik view, kemudian residual diagnostik, histogram normality test. Teman-teman bisa melakukan atau menguji hasilnya di sini, diketahui bahwa ternyata dia tidak berdistribusi normal. Nah, sebenarnya kalau di dalam pengujian yang sesungguhnya, di dalam melakukan estimasi model, dia harus normalitasnya terpenuhi. Jadi kalau seperti ini dia tidak terpenuhi, maka teman-teman harus nyari kenapa dia tidak terpenuhi, dan di sana baru nanti teman-teman bisa keluarkan datanya. Kalau di sini kita deskripsikan sesuai dengan apa yang ada saja, jadi tidak usah kita lakukan beberapa pengujian untuk membuat dia jadi stasioner. Jadi ini khusus ini aja. Ini kita kasih name. Jadi hasilnya apa ya sudah itu aja. Ini normalitas. Jadi kalau misalkan di sini dia kan kurang dari alfa, berarti dia tidak normal. Kalau nanti teman-teman pas penelitian skripsinya dia menggunakan atau mendapatkan hasil yang tidak normal, beberapa yang harus dilakukan nanti salah satunya adalah menghilangkan data-data yang mungkin mengakibatkan dia tidak normal. Jadi ada screening terlebih dahulu untuk data yang dimiliki. Kemudian dari sini kita melakukan pengujian hetero, klik view, residual diagnostik, heteroscedasticity. Saya pakai Bruce Pagan, kita klik OK. Teman-teman lihat di bagian sini OBS R square. Ternyata dia lebih besar dari alpha. Nah, kemudian teman-teman freeze, kasih nama 8. Ini di sini adalah heteroscedasticity. Kemudian setelah selesai di heteroscedasticitas, teman-teman bisa klik view, residual diagnostik, serial correlation, LM test. Jadi ini pakai LM test. Teman-teman lihat di OBS R square. Kemudian teman-teman freeze. Saya kasih nama 8. Ini auto korelasi. Teman-teman lihatnya di bagian ABS R square, dilihat probabilitasnya dia lebih besar dari alfa atau tidak. Kalau sudah lebih besar dari alfa, berarti dia sudah memenuhi auto korelasi. Jadi kebetulan di sini dia memenuhi semuanya, kecuali nanti yang mungkin tidak memenuhi itu ada di bagian normalitas tadi. Normalitas tadi kan tidak memenuhi. Kemudian yang terakhir, klik view residual diagnostik, view koefisien diagnostik, varian inflation factor. Di sini adalah hasil untuk multikolinearitasnya. Ini multikolinearitas. Nah, dari hasil multikolinearitas ini diketahui bahwa center VIF-nya dia lebih besar kurang dari 10, maka di sini dia tidak terjadi multikolinearitas.
Sekian dari saya untuk model error correction atau ECM untuk tugas yang pertama untuk tugas keempat tipe pertama. Semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman untuk mempermudah di dalam mengerjakan atau membuat outputnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.